Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenapa saya menyebutkan selamat malam? Karena hari ini kita take-nya ini jam 19.30, setengah 8. Kali ini kita akan membahas tentang eh, berkaitan dengan mata kuliah akuntansi forensik dan investigasi yang bertopik pengawasan dan pengelolaan dana desa. Di mana topik ini dipersembahkan untuk mata kuliah akuntansi forensik dan investigasi untuk kelasnya Bapak Nurmadi Harsa Sumarta. Perkenalkan, nama saya Rian Diva Subagio dari S1 Akuntansi Transfer 2020. Kebetulan ini CV saya pernah bekerja sebagai junior auditor dan pernah menjadi seorang community development di rumah saya kerja. Dan tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari teman-teman semua ini sudah hadir dalam topik sebelumnya di webinar sebelumnya yang di mana saya membahas tentang pengelolaan dana kampanye untuk pengawasannya seperti apa. Kali ini tidak jauh dengan topik dengan pemerintahan, yaitu adalah bagaimana pengelolaan dan pengawasan dana desa. Di mana topik hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan keuangan dana desa, langkah-langkah pengelolaannya, sehingga kita akan mengacu untuk melihat apakah ada tindak pidana korupsi dan langkah pencegahan untuk dari korupsi dana desa itu sendiri. Pertama adalah pengelolaan dana desa. Pertama, kita harus mengetahui apa sih dana desa. Dana desa adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dianggarkan setiap tahun melalui APBN, yang programnya ini 1 miliar satu desa, di mana ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 per nomor PMK nomor 7 tahun 2016 tentang pengalokasian, penyaluran, terus penggunaan dan evaluasi dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut. Di situ ada guideline terkait bagaimana pengelolaan dana desa yang akan diteruskan oleh kepala-kepala desa yang terkait di masing-masing daerah yang mendapatkan dana desa, di mana anggarannya ini bisa dipakai untuk pengelolaan jalan, perbaikan jalan, ataupun pembangunan UMKM, ataupun pembangunan sumber daya manusia. Peruntukannya itu harus dilakukan secara seksama dengan mengikuti aturan yang ada di kementerian, dan nanti pemerintah akan menyetorkan melalui transfer dan dipertanggungjawabkan juga oleh pemerintah daerahnya, baik itu ke bupati ataupun gubernur. Selanjutnya, kembali ke pengertiannya, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014. Sedangkan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113 tahun 2014, yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk pengelolaan yang menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan desanya masing-masing. Dalam prakteknya, dana desa ini itu juga diperuntukkan entah itu untuk pengembangan pupuk di daerah, ataupun ada 17-an, ataupun ada terkait dengan pokoknya hal-hal terkait dengan pembangunan daerah itu akan dibiayai oleh pemerintah daerah dalam dana desa ini. Lalu apa sih langkah pengelolaan dana desanya? Pertama, seorang kepala daerah itu harus melakukan perencanaan
dengan mengundang kepala-kepala desa yang ada di bawahnya. Dalam hal ini kepala daerah bisa menarik aspirasi terkait apa sih yang dibutuhkan dari masing-masing daerah gitu loh. Misalkan di Solo, wali kotanya mengumpulkan kepala desa di daerah Jebres, Tawangmangu dan sebagainya. Aspirasinya didapatkan entah dari desa Tawangmangu membutuhkan jembatan, ataupun di desa Jebres membutuhkan perbaikan jalan, atau di daerah Karanganyar itu membutuhkan pupuk, atau di daerah Sukoharjo itu membutuhkan pengembangan UMKM. Nah, hal-hal tersebut itu harus direncanakan bersama dengan kepala daerah dan kepala desanya. Mengingat kepala desa sekarang ini kan sudah dipilih oleh rakyat secara langsung, sehingga kepala desa itu bertanggung jawab untuk perencanaan atas pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah kepada desa-desa terkait. Lalu penata usahaan terkait dengan dana-dana yang sudah direncanakan, itu harus pos-posnya ini harus sudah disediakan gitu loh. Entah itu pos untuk bagian produksi, untuk perbaikan, ataupun untuk sumber daya manusia, itu harus dipersiapkan semuanya melalui penata usahaan yang baik, melalui pencatatan yang baik, yang dilakukan oleh bendahara desa yang di bawah kepala desa, yang juga harus dilakukan berdasarkan aspirasi dari rakyatnya. Seperti yang saya bilang tadi, itu misalkan di satu desa membutuhkan pengembangan UMKM ataupun pengembangan jembatan ataupun perbaikan jalan, itu juga harus di-aware oleh kepala desa bersama bendahara desa agar bisa inventarisnya ini tertata gitu loh. Sehingga di saat dana desa ini sudah keluar, itu pos-posnya ini tidak bingung mau lewat kemana gitu loh. Jadi penata usahanya ini udah ada gitu loh, bersama dengan bendahara desa. Dan wajib hukumnya bendahara desa untuk menata usaha sebelum dana desanya itu cair. Lalu pelaporan. Setelah dana desa yang ada itu cair, bendahara ini wajib melakukan pelaporan berapa serapan dana desa yang sudah digunakan. Misalkan dalam pembangunan, dalam perbaikan jembatan ataupun perbaikan jalan itu hanya butuh 500 juta. Nah, itu harus dilaporkan, diinventarisir. Oh, pengembangan UMKM ada 300 juta, harus diinventarisir juga, sehingga balance antara pencatatan dari yang masuk ke rekening desa dan keluar untuk peruntukan untuk kebutuhan masyarakat, itu pelaporannya jelas gitu loh, sehingga kepala desa dapat mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah, wali kota, dan wali kota bisa mempertanggungjawabkan kepada gubernur dan Kementerian Keuangan, lebih umumnya. Lalu juga ada pertanggungjawaban. Ini seperti yang saya bilang tadi, pos-posnya sudah diinventarisir, pelaporannya sudah ada, sehingga pertanggungjawaban. Di akhir periode pencatatan, kepala desa harus bertanggung jawab atas dana-dananya ini dikeluarkan. Biasanya kepala desa itu akan diundang ke kantor wali kota untuk bisa memberikan laporan akhir pertanggungjawaban terkait dengan dana desanya sudah sesuai dengan inventarisir atau belum. Apakah ada dana sisa? Apakah ada dana yang kurang? Apakah dananya ini habis atau tidak gitu. Nah, ini harus dilaporkan terkait dengan pembangunan jembatan ataupun apapun itu, inventarisirnya semuanya harus dicatat, dipertanggungjawabkan melalui mekanisme bersama dengan wali kota dan gubernur. Nah, kadang dalam pencatatan ataupun anggaran desa ini seringkali ditemukannya fraud, ditemukannya korupsi dalam prakteknya.
entah itu dana desanya itu ditilep, uang sisanya, ataupun dana desanya ini apa istilahnya, ada main di belakang kepala desanya. Nah, coba kita lihat contoh kasusnya. Sebelum kita mengacu kepada contoh kasus, kita harus mengetahui tindak pidana korupsi ini adalah dosa besar yang dimana itu akan berpengaruh pada beberapa sektor yang akan dirugikan. Tetapi juga diatur dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 31, Nomor 20, pasalnya sangat berlapis, teman-teman. Tetapi tindak pidana korupsinya ini tetap ada gitu loh. Walaupun undang-undangnya ini sudah banyak diterapkan, tetapi tetap aja di mana dalam tindak pidana korupsi ini dibutuhkannya antara dua untuk bisa memperbaiki dana desanya ini peruntukannya benar atau tidak. Pertama adalah transparansi. Kepala desa itu harus bisa memberikan secara gamblang pertanggungjawaban atas inventarisir dana-dana yang sudah dia gunakan. Lalu juga akuntabilitas. Pertanggungjawabannya juga harus kita teliti. Pertanggungjawabannya ini benar atau tidak? Pertanggungjawaban yang sudah dilakukan ini perbendaharaan wali kota itu wajib mengkaji apakah di desa ini benar peruntukan dana desanya ini. Dari akuntabilitas bisa dilakukan oleh wali kota, transparansi harus dilakukan oleh kepala desa. Nah, dari contoh kasus yang ada, di sini alokasi dana desa dari pemerintah itu angkanya jangan sangat besar gitu loh. Nah, dari kasus yang ada ini dari pemerintahan fraudnya ini sampai 9,43. Infrastruktur seperti pembangunan jalan fraudnya itu dilakukan sebanyak 2,42%. Pemerintahan dan infrastruktur itu sampai 1,83. Nah, korupsi dana desa ini memang Indonesia ini kan terlalu luas ya teman-teman. Ada ribuan nama desa yang ada dan semuanya itu mendapatkan anggaran yang istilahnya sama. Tetapi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah itu terbatas. Pengawasan yang dilakukan oleh wali kota itu terbatas karena mengingat ilmu ataupun tata cara inventarisir pencatatan itu masih sangat kurang dipahami oleh kantor-kantor wali kota, sehingga fraud itu sangat berpeluang terjadi, entah itu baik dari kepala desanya, ataupun dari wali kotanya, ataupun perbendaharaan wali kota, ataupun semuanya. Masing-masing daerah juga masing-masing memiliki kasus. Nah, dampaknya apa sih dalam tindak pidana korupsi dana desa ini? Pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Tentu dalam pembangunan desa ini kadang orang males, oh ternyata orang di sini tuh korupsi semua. Oh ternyata untuk kita bisa berpariwisata di sini, oh nggak bisa gitu loh. Penurunan produktivitas jelas. Ketika orang sudah mengetahui birokrasinya susah, banyak yang korup, sehingga masyarakat ingin meningkatkan desanya itu makin sulit karena sudah tahu bahwasannya pemerintahnya tidak bisa mendukung untuk kelancaran harjat hidup melalui dana desa yang ada. Politik dan demokrasi, tentu ketika dana desa yang sudah dikorupsi, maka kepala desanya ini pastinya akan malas dipilih oleh masyarakatnya karena sudah muncul politik uang, sudah muncul politik-politik tidak baik. Lalu juga apa dampaknya bagi masyarakat? Dari masyarakat, harga jasa pelayanan publik itu makin mahal. Sebagai contoh, untuk pelayanan KTP, mungkin teman-teman di sini apakah saat membuat KTP itu bayar? Padahal membuat KTP itu gratis loh teman-teman. Dan itu juga harusnya sudah didanai oleh dana desa. Nah itu salah satu contoh yang dimana pelayanan publik itu harus menggunakan jasa dan harganya mahal gitu loh. Karena semua orang udah tahu duit. Lalu runtuhnya otoritas pemerintah, jelas ketika sudah dicap korupsi oleh masyarakat, pastinya masyarakat akan mencap bahwasannya
otorisasinya atau ke ke kewibawaan dari pemerintah-pemerintah ini akan runtuh karena tindak pidana korupsi yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Lalu apa sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk mengelola dana desa ini? Pertama adalah tindakan pencegahan secara preventif, di mana kita harus bisa dari pemerintahnya sendiri menanamkan semangat nasionalisme yang positif dalam mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara. Hal ini juga harus diwajibkan kepada Mendagri yang bertanggung jawab untuk pemberdayaan desa-desa, kepala desanya ini untuk bisa bertanggung jawab secara lebih kepada masyarakat, tidak melakukan korupsi, sehingga pencegahan secara preventif itu bisa dapat dilakukan. Yang bisa dilakukan oleh Permendagri. Kita sebagai masyarakat juga bisa melakukan pencegahan preventif dengan cara mungkin menggunakan whistleblower ataupun menjadi pengawas ataupun melaporkan atas tindak pidana korupsi dan sebagainya. Lalu upaya penindakan, setelah dilaporkan teman-teman ini merasa tidak puas dengan melaporkan saja. Penindakannya apa? Dengan cara penangkapan. Seperti contoh-contoh kasus yang ada di sini, penangkapan yang dilakukan oleh beberapa tindak pidana KPK ini. Di desa juga bisa seperti itu, teman-teman. Ketika desanya ini memang benar-benar dia korupsinya banyak, maka bisa dilaporkan ke kepolisian gitu. Lalu upaya edukasi masyarakat dan mahasiswa. Kita sebagai masyarakat bisa melakukan pengawasan dan melakukan edukasi. Sebelum kita masuk ke pemerintahan, kita bisa mengedukasi diri kita bahwasannya kita tidak boleh untuk melakukan korupsi karena dalam prinsipnya seperti KPK bilang berani jujur itu hebat. Lalu upaya edukasi lembaga swadaya masyarakat. Kadang pemerintah ataupun kepala desa ini kan bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat yang dimana dalam menentukan aspirasi, dalam memberikan pandangan ataupun lembaga swadaya masyarakat ini punya peranan andil di pemerintahan di desa khususnya. Nah, ini bisa menjadi watchdog untuk kepala desa mengawasi apakah kepala desanya ini dalam memberikan pengelolaan dana desanya ini benar atau tidak, gini, sesuai jalurnya atau tidak, on the track atau tidak, gitu loh. Itu peran dari lembaga swadaya masyarakat. Itu tadi dalam pengelolaan dana desa. Apabila ada pertanyaan, saya sangat terbuka sekali. Semoga bisa apa yang ilmunya bisa di sini bisa kita jadikan berkah untuk malam ini. Monggo apabila ada pertanyaan. Oke, ada 2 pertanyaan dulu. Mungkin Mbak Indah pertama. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas Rian. Mungkin sebelumnya saya mau mengapresiasi terlebih dahulu untuk pembahasan kali ini sangat-sangat menarik menurut saya. Tetapi saya ada satu pertanyaan buat Mas Rian nih. Nah, menurut Mas Rian sendiri, pengelolaan dana desa di Indonesia itu apakah sudah tepat sasaran atau belum sih? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Saya tampung dulu. Selanjutnya Mas Nalendra. Oke, terima kasih. Mungkin ada satu lagi pertanyaan. Mas Dava mungkin. Ya, izin bertanya untuk Mas Rian. Menurut Mas Rian sendiri, bagaimana sih langkah Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi dalam pengungkapan pelanggaran dana desa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mbak Indah, Mas Nalendra, dan Mas Dava. Jadi, apakah
pertanyaan pertama, apakah dana desa ini sudah tepat sasaran atau belum? Alhamdulillah untuk datanya sendiri, dana desa ini sesuai dengan peruntukannya. Memang tidak ada yang sempurna dalam pengelolaan dana desa ini, masih banyak kalau kita temui di pedalaman di daerah Jawa Tengah masih ada jalan-jalanan yang rusak, ada jalanan-jalanan yang belum terbangun ataupun jembatan yang masih putus. Nah, itu mungkin perlu ditingkatkan kembali dan perlu pengawasan lebih dari wali kota setempat, di mana dapat menarik aspirasi dari masyarakat sehingga kepala daerah ini bisa memberikan manfaat dalam pengelolaan dana desanya. Dalam hal memperbaiki ini mungkin perlu adanya pengawasan dari wali kota setempat, LSM, dan masyarakat untuk bisa dana desanya ini terkelola dengan baik. Semoga menjawab Mbak Indah. Selanjutnya Mas Nalendra. Mas Nalendra tadi apa pertanyaannya? Kalau boleh mau. Baik, akan saya ulang dari pemaparan Mas. Ada nggak sih contoh kasus terkait dengan kasus penyelewengan dana desa? Oke, terima kasih Mas. Jadi penyelewengan dana desa ini salah satu contohnya adalah Bupati Bojonegoro kemarin, di mana Bupati Bojonegoro ini Banjarnegara, di mana Bupati Banjarnegara ini dia menyelewengkan dana untuk peruntukan jalan, itu dia korupsi dengan mendapatkan annual fee dari kontraktor. Padahal untuk perbaikan jalan sendiri itu sudah ada dari dana desa, tetapi dari Bupati Banjarnegaranya ini lebih memilih kontraktor dan mendapatkan annual fee. Ini yang salah satu contoh konkret yang dimana mungkin bisa terjadi di seluruh desa yang saat ini sedang struggle tentang itu. Tetapi kembali lagi, pengawasan dari masyarakat, LSM, itu dibutuhkan agar pengelolaan dana desanya ini sesuai peruntukan. Tidak hanya untuk bisa perbaikan jalan, tetapi untuk pengembangan sumber daya manusianya juga. Semoga menjawab Mas Nalendra. Oke, selanjutnya Mas Dava, apakah peran BPKAD provinsi dalam pengelolaan dana desa? Jadi peran BPKAD dalam pengelolaan dana desa ini cukup besar, Mas Dava. Dalam hal ini kepala desa itu pastinya tadi kan di PPT sudah saya jabarkan ya, di mana ada inventaris tentang perencanaan, di mana perencanaan ini dilakukan dengan wali kota bersama dengan kepala desa dan difasilitasi oleh perbendaharaan wali kota, dan ini juga bertugas adalah BPKAD. Dalam pengelolaannya bisa BPKAD provinsi untuk memberikan materi pemaparan kepada kepala desa ini agar bisa tahu bagaimana sih perencanaan yang baik, bagaimana sih penata usahaan yang baik, atau bagaimana sih pelaporan yang baik, sehingga dalam perencanaan hingga ke pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawabannya nanti yang diserahkan kepada BPKAD itu sesuai dengan guideline ataupun peraturan daerah yang berlaku di masing-masing daerah. Karena BPKAD itu pastinya mempunyai anggaran daerah ataupun peraturan daerah tersendiri di masing-masing daerahnya. Di Jawa Tengah pun juga ada sendiri. Nah, itu BPKAD harus aktif dalam hal pemaparan terkait dengan guideline terkait pelaporan penata usahaan yang baik, agar bisa pertanggungjawabannya ini sesuai dan bisa masuk ke pertanggungjawaban APBD di desa-desa di daerah-daerah masing-masing gitu loh. Peran dari kepala daerah juga sangat penting sih, agar bisa menarik
aspirasi apakah desanya ini sesuai gitu loh dalam pengelolaan desanya. Ketika aspirasi ini ditemukan bahwasannya kepala desanya ini tidak bertanggung jawab atas pengelolaan desa. Nah, BPKAD bisa turun di situ, pengawasannya bisa turun di situ. Begitu Mas Dapa. Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, jika tidak, saya mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang sudah kita sharing di sini bisa menjadi berkah untuk kita semua, dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan nilai bagus untuk nilai akuntansi forensiknya. Dari saya terima kasih, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dapat, Le?